Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran biologi. Hari ini kita masih membahas tentang metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi KD 3.2 itu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Sedangkan KD keterampilannya menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Tujuan pembelajaran yang pertama diharapkan setelah mempelajari metabolisme ini, kalian dapat menjelaskan proses fotosintesis. Yang kedua, menjelaskan reaksi terang. Yang ketiga, menjelaskan reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Krebs. Jadi metabolisme itu terdiri dari katabolisme, yaitu proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan yang kedua yaitu anabolisme, kebalikan daripada katabolisme, yaitu proses penyusunan dari senyawa anorganik atau senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Ya, itu ada dua, fotosintesis dan kemosintesis. Jadi anabolisme itu adalah proses pembentukan atau yang disebut juga biosintesis atau asimilasi yang merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Contohnya sintesis asam lemak, sintesis amino, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan sumber energi yang dipakai, reaksi anabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis yang menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari dan kemosintesis yang menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia. Fotosintesis. Foto itu berasal dari kata foton yang berarti cahaya. Sintesis tadi pembentukan atau penyusunan, ya. Jadi fotosintesis itu peristiwa penyusunan zat organik yaitu berupa gula dari senyawa zat anorganik yaitu air dan CO2 dengan bantuan energi matahari. Jadi fotosintesis itu hanya dapat dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, ganggang, dan beberapa jenis bakteri tertentu. Jadi tidak semua jenis bakteri bisa melakukan fotosintesis. Ya. Mengapa organisme tersebut dapat melakukan fotosintesis? Karena dia memiliki pigmen fotosintesis yang merupakan perangkat untuk menangkap cahaya matahari. Contoh pigmennya adalah klorofil, karotin, pikoeretrin, dan pikosianin. Jadi fotosintesis itu terjadi di membran fotosintesis tumbuh-tumbuhan, ya, yaitu di kloroplas. Ya, sedangkan kalau pada bakteri itu terjadi di lipatan membran sel. Pada tumbuhan alga dan protista bersel satu, semua reaksi fotosintesis itu terjadi dalam organel sel yang disebut dengan kloroplas. Nah, reaksinya yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Terbentuklah glukosa yaitu C6H12O6 dan 6O2. Jadi pada proses fotosintesis itu diperlukan CO2. CO2 ini berasal dari mana? Dari semua pernapasan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup bernapas itu mengeluarkan CO2. Begitu juga dari pembakaran dari kendaraan bermotor, dari pabrik-pabrik industri,
dari letusan Gunung Merapi itu akan menghasilkan CO2. Nah, jadi CO2 ini ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan karbon dioksida, yaitu berupa gula. Nah, gula ini juga dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Jadi, dari 6 CO2 menjadi glukosa C6H12O6 itu terjadi pada reaksi gelap. Ya, jadi Ibu ingatkan ya supaya kalian itu memelihara ya atau memperhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Karena di sini banyak sekali manfaatnya, yaitu mengurangi kadar oksigen di udara. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada tumbuhan, maka CO2 itu akan bertumpuk di udara dan akan menyebabkan global warming. Jadi CO2 ini oleh tumbuh-tumbuhan itu akan dijadikan glukosa. Glukosanya nanti akan dimanfaatkan oleh semua tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, sedangkan O2 itu dihasilkan, ya. Jadi selain menghasilkan glukosa, pada waktu fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini juga dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup untuk bernapas, ya. Jadi banyak sekali manfaat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Jadi mulai sekarang kamu pelihara ya tanaman yang ada di sekitar kalian, ya. Jadi fotosintesis itu terjadi di kloroplas ya, karena di dalam kloroplas itu terdapat klorofil ya. Jadi di dalam kloroplas itu mempunyai membran dalam ya yang terorganisir menjadi kantong pipi yang berbentuk cakram, itu yang disebut dengan tilakoid. Sedangkan tumpukan tilakoid itu disebut dengan grana ya. Untuk lebih jelasnya kamu perhatikan gambar berikut. Di struktur kloroplas itu terdiri dari membran luar ya dan membran dalam. Ya, jadi membran luar dan membran dalam. Jadi membran dalam ini pada membran dalam ya dan di dalamnya ini terdapat stroma. Dan tadi kantong-kantong yang berbentuk pipi namanya tilakoid ya. Tumpukan daripada tilakoid itu namanya granum. Sedangkan kalau grana itu banyak tumpukan daripada granum, itu disebut dengan grana. Jadi fotosintesis itu terdiri dari dua tahap, reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang itu terjadi di tilakoid, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Yang mana duluan? Yaitu reaksi terang dulu. Ya, karena dari reaksi terang ini akan menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada waktu reaksi gelap. Ya, disebut reaksi terang karena memerlukan cahaya matahari. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari, maka reaksi terang ini tidak akan terjadi. Sedangkan yang tahap kedua, reaksi gelap, mengapa disebut reaksi gelap? Karena dia tidak membutuhkan sinar matahari. Berarti bukan terjadi di tempat yang gelap, artinya ada sinar matahari dan tidak ada sinar matahari, tetap berlangsung reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang itu terdiri dari fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik ya. Jadi melalui dua tahapan ya. Tahapan fotosistem 1 dan tahapan fotosistem 2. Ya, jadi dimulai dari sinar matahari itu mengenai daripada klorofil, jadi di sini disebut dengan pusat reaksi atau tempat berkumpulnya klorofil. Jadi klorofil di sini adalah klorofil yang mampu menangkap energi matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer ya. Nah, jadi klorofil yang terkena sinar matahari ya ini foton, berarti ini sinar matahari ya mengenai klorofil ini ya, kemudian klorofil ini akan mengeluarkan elektronnya atau tereksitasi.
tereksitasi itu berarti dia mengeluarkan elektron sebanyak 2 elektron. Dan elektron ini akan ditangkap oleh akseptor elektron. Ya. Nah, elektron ini itu akan melepaskan energi. Jadi di dalam elektron ini terkandung energi yang sangat tinggi. Energinya ini digunakan untuk membentuk ATP, ya. Jadi ATP itu dibentuk ya dari energi yang berasal dari sinar matahari. Jadi elektronnya setelah melepaskan energi itu akan kembali ke fotosistem 1 atau pusat reaksi P700, yaitu ya panjang gelombang P700 dengan warna merah. Ya, jadi ini cahaya mataharinya sangat merah ya dan menghasilkan ATP. Nah, ini fotofosforilasi siklik ya. Kemudian setelah terjadi fotofosforilasi siklik yang menghasilkan ATP, selanjutnya terjadi lagi yaitu fotofosforilasi non siklik. Ya, jadi kalau pada fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1, sedangkan kalau pada fotofosforilasi non siklik itu melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi fotosistem 1 tadi adalah klorofil yang mampu menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700, sedangkan pada fotosistem 2 itu klorofil mampu menangkap energi matahari dengan panjang gelombang 680. Nah, jadi pada fotofosforilasi non siklik itu dimulai dari fotosistem 2. Jadi dari sinar matahari ini mengenai klorofil, jadi di sini berkumpul klorofil yang mampu menangkap energi matahari dengan panjang gelombang 680. Ya. Jadi klorofil di sini akan tereksitasi atau mengeluarkan elektronnya sebanyak 2 elektron. Ya. Kemudian juga ditangkap oleh akseptor elektron. Dan di sini juga terjadi fotolisis atau penguraian air, yaitu H2O itu akan diuraikan menjadi 2H positif dan setengah O2. Dan juga di sini nanti akan melepaskan 2 elektron. Nah, jadi di sini energi yang dilepaskan oleh elektron ya yang berasal dari klorofil itu akan membentuk ATP. Jadi energinya itu akan membentuk ATP dan elektronnya akan kembali ke fotosistem 1 atau pusat reaksi 1. Jadi ini fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini disebut juga dengan jalur elektron. Nah, jadi tadi pada fotofosforilasi siklik itu menghasilkan ATP, sedangkan pada fotofosforilasi non siklik pada fotosistem 2 ini juga menghasilkan ATP, ya. Nah, jadi di sini pada fotosistem 1 juga, jadi secara bersamaan pada fotofosforilasi non siklik ini terjadi bersamaan yaitu pada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Jadi melibatkan 2 fotosistem. Jadi di sini pusat reaksi juga mendapatkan cahaya matahari sehingga klorofil yang ada di sini melepaskan elektronnya yaitu sebanyak 2 sama 2 elektron. Kemudian energinya itu akan digunakan untuk membentuk NADPH2+. Jadi di sini masih terbentuk NADPH2+. Nah, bagaimana untuk mengubah supaya NADPH2+ ini menjadi NADPH2 saja? Jadi di sini nanti akan mendapatkan elektron yang dilepaskan pada waktu fotolisis air atau pemecahan air. Sehingga nanti pada fotosistem 1 ini menghasilkan NADPH2. Nah, jadi pada fotofosforilasi non siklik itu menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADPH2.
Sedangkan pada fotofosforilasi siklik itu hanya menghasilkan ATP. Nah, ATP dan NADPH2 yang dihasilkan dari reaksi terang ini nanti digunakan di reaksi gelap sebagai sumber energi pada reaksi gelap. Itu sebabnya pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari karena di situ sudah ada energi berupa ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada waktu reaksi terang. Nah, jadi ini secara ringkas reaksi terang itu terdiri dari 2 tahap, ya, yaitu reaksi siklik yang menghasilkan ATP, reaksi non siklik menghasilkan ATP dan NADPH2 juga menghasilkan oksigen, ya, yaitu pada waktu fotolisis air atau pemecahan molekul air. Sedangkan pada reaksi gelap itu menghasilkan glukosa. Untuk lebih jelasnya kamu perhatikan berikut ini. Jadi reaksi gelap ya itu berlangsung baik ada cahaya maupun tidak ada. Jadi dia tidak membutuhkan cahaya ya. Jadi walaupun ada cahaya, tidak ada cahaya tetap berlangsung, tapi dia tetap membutuhkan cahaya. Mengapa demikian? Karena ATP yang digunakan pada reaksi gelap itu berasal dari pada waktu reaksi terang. Sedangkan reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari. Nah, jadi reaksi gelap terjadi di stroma. Ya. Di stroma. Sedangkan kalau reaksi terang itu terjadi di tilakoid. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa. Ya. Jadi pembentukan karbon dioksida menjadi glukosa itu melalui siklus Kelvin-Benson. Jadi reaksi gelap ya sering disebut juga reaksi Kelvin atau siklus Kelvin. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini siklus Kelvin. Siklus berarti perputaran. Ya, siklus itu perputaran. Jadi di sini CO2 ya yang ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan atau diikat oleh tumbuh-tumbuhan. CO2 tadi berasal dari respirasi semua makhluk hidup, ya juga berasal dari pembakaran kendaraan bermotor maupun pembakaran yang berasal dari pabrik-pabrik, dari gunung meletus, ya itu akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini akan difiksasi oleh tumbuh-tumbuhan atau diikat oleh tumbuh-tumbuhan, ya dengan bantuan enzim Rubisco atau RUBP. Ya. Jadi bayangkan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka CO2 di atmosfer itu akan penuh dan bergelayut dan akan menyebabkan global warming. Ya. Nah, jadi dari CO2 oleh enzim Rubisco itu akan dibentuk menjadi PGA. Ya, akan dibentuk menjadi PGA itu sebanyak 12 molekul. Ya. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu reduksi. Jadi PGA yang dihasilkan pada waktu fiksasi ini oleh enzim Rubisco itu akan direduksi ya menjadi 12 DPGA dengan bantuan ATP. Ya. Jadi reduksi itu adalah proses penguraian. Ya, jadi dari PGA menjadi DPGA itu sama sebanyak 12 molekul. Nah, 12 molekul DPGA ini akan mengalami penguraian ya. Jadi di sini pada tahap ketiga ini terjadi proses regenerasi. Jadi intinya regenerasi itu adalah proses pembentukan RUBP kembali. Ya, jadi dari 12 PGAL, jadi di sini dari Ibu ulangi lagi. Jadi dari sini CO2 diikat oleh enzim Rubisco membentuk PGA. Itu sebanyak 12 molekul. Ini namanya tahap fiksasi.
Sedangkan pada tahap reduksi 12 PGA itu akan dirubah menjadi 12 DPGA sebanyak 12 molekul, ya. Dia akan direduksi menjadi 12 DPGA. Nah, dari 12 DPGA ini pada tahap regenerasi sebagian nanti akan dibentuk RUBP kembali dan sebagian lagi untuk membentuk glukosa, ya, C6H12O6, ya. Jadi setengah dari molekul C6H12O6, ya. Jadi tidak semua, jadi 12 molekul yang dihasilkan, ya, 12 molekul PGAL yang dihasilkan tidak semuanya digunakan untuk membentuk RUBP kembali, tapi sebagian digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, baik oleh manusia, tumbuhan, hewan, ya. Jadi tumbuhan itu akan menghasilkan glukosa. Glukosa ini akan disimpan baik di dalam batang, ya, seperti tebu itu menyimpan kelebihan glukosa di dalam batang. Ada disimpan di dalam buah, ya. Semua buah-buahan itu yang terasa manis itu berarti mengandung glukosa. Padi juga, beras atau nasi yang kita makan itu juga terkandung glukosa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi secara ringkas reaksi gelap, ya, itu terdiri dari 3 tahapan seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, yaitu fiksasi atau pengikatan CO2 oleh RUBP, kemudian membentuk senyawa C6, ya, yaitu senyawa yang disebut dengan PGA, ya, menjadi senyawa gliserat 3 fosfat sebanyak 12, ya, 12 PGA. Kemudian PGA ini, ya, akan diubah menjadi DPGA oleh ATP dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Selanjutnya senyawa ini dirubah menjadi PGAL, ya. Nah, ini 12 PGA dirubah menjadi 12 DPGA dan menjadi 12 PGAL. Sedangkan pada tahap ketiga regenerasi yaitu pembentukan RUBP kembali. Ya, jadi 12 PGAL yang dihasilkan dari reduksi tadi, 10 molekul digunakan untuk pembentukan RUBP, sedangkan 2 molekul itu digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, demikianlah, ya, tahapan fotosintesis, ya, yaitu yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan proses anabolisme. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami, dimengerti. Ibu tutup atau Ibu akhiri, ya, pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.